Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami telah sampai di sebuah museum Dr. Sutomo. Nah, di sini Dr. Sutomo sendiri ini lahir pada tanggal 30 bulan Juli tahun 1888. Nah, ini adalah Museum Dr. Sutomo. Mari kita jelajahi bersama di dalamnya. Ayo ikuti kami. Nah, baik, sekarang kita sudah berada di Museum Dr. Sutomo yang diresmikan oleh Wali Kota Surabaya, yakni Tri Risma hari ini pada Surabaya 29 November 2017. Di sini kita akan menjelajahi isi dari Museum Dr. Sutomo yang berada di lantai 1 dan 2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai Gedung Nasional Indonesia yang sekarang menjadi Museum Dr. Sutomo. Nah, dengan semangat yang membara, rakyat Indonesia khususnya di Surabaya itu sering mengadakan rapat umum pada masa penjajahan, sehingga mereka berpikir kalau banyak sekali rapat yang dilakukan di tempat yang tidak terorganisir, maka mendapatkan massa itu susah sekali. Makanya di sini pada tahun sekitar 1930-an adanya kejadian tadi tersebut menjadi hal yang tepat dan wajar bagi masyarakat Surabaya untuk mendirikan sebuah komplek bangunan yang digunakan sebagai tempat perkumpulan, tempat rapat-rapat, kesenian, dan juga resepsi olahraga dan sebagainya. Nah, pendirian Gedung Nasional Indonesia sendiri yang berada di Surabaya ini tidak lepas tangan dari salah satu pendirinya, yaitu Dr. Sutomo. Nah, pendirian ini disumbang oleh warga Surabaya. Namun bukan warga Surabaya saja, tapi termasuk seniman-seniman dari luar wilayah Surabaya dan khususnya Surabaya. Ini contohnya Cak Gurasin, yakni Ludruk Genteng di Surabaya, sehingga mewujudkan Museum Dr. Sutomo yang sekarang kita kenal, yang dibangun sekitar tahun 1930. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Dr. Sutomo. Dr. Sutomo lahir pada tahun 1888, tepatnya tanggal 30 bulan Juli. Dr. Sutomo pada umur 5-8 tahun diadopsi oleh neneknya. Nah, pada umur 8 tahun Dr. Sutomo dia dibawa oleh pamannya untuk bersekolah di ESL. Nah, di sana ia ditolak karena sebelum bernama Dr. Sutomo, dia bernama Subroto di sini. Nah, di sini ya tepatnya. Nah, karena ia bernama Subroto, ia ditolak oleh ESL. Pamannya pun tidak kehabisan akal. Ia mengganti nama dari Subroto menjadi Sutomo, dan akhirnya diterima di ESL. Ia pun akhirnya lulus dari ESL dan melanjutkan pendidikannya di Stovia Batavia Education in Stovia Batavia, dan kemudian lulus. Jadi di sini saya akan menjelaskan perjalanan Dr. Sutomo saat dia menjadi dokter. Nah, pada tahun 1911, Dr. Sutomo itu ditugaskan di daerah Semarang selama 1 tahun. Lalu pada tahun 1912 dia itu dipindahkan ke Tuban. Lalu pada 1913 dia dipindahkan ke daerah Sumatera Timur. Lalu pada tahun 1914 dia itu dipindahkan ke Malang, Jawa Timur, yang akhirnya dia itu dipertemukan dengan istrinya yang bernama Nyonya Everdina. Nah, dia dipertemukan pada tahun 1917. Lalu saat itu Nyonya Everdina itu baru ditinggalkan oleh suaminya, sehingga Nyonya Everdina itu sedih, dan Dr. Sutomo itu berjanji akan melindungi dan membahagiakan Nyonya Everdina. Pada tahun 1919 sampai 1923, Dr. Sutomo berkesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke Amsterdam. Di Amsterdam, dia berkesempatan untuk bersilaturahmi kepada keluarga istrinya yang di Amsterdam. Berikut adalah beberapa foto beliau saat di Amsterdam. Pertama adalah beliau disambut hangat oleh keponakan istrinya di Amsterdam. Kemudian ini ada rumah beliau dan Everdina istrinya di Amsterdam. Kemudian ini bersama kerabatnya di Amsterdam sana. Dan ini fotonya lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan barang-barang peninggalan Dr. Sutomo. Nah, yang saya tunjuk ini adalah kursi asli yang dari
rumah Dr. Sutomo. Untuk yang ketiga kursi ini itu adalah kursi cuman buat replikanya saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan disampaikan oleh teman-teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu peninggalan dari Dr. Sutomo, yaitu karya sastra yang ditulis oleh Dr. Sutomo dari tangannya sendiri. Nah, di dalam buku ini Dr. Sutomo ini menuliskan betapa keganasannya penyakit yang diderita oleh warga Surabaya. Nah, penyakit yang diderita oleh warga Surabaya ini adalah penyakit kulit dan kelamin. Maka Dr. Sutomo ini menuliskan di buku ini, karya sastranya ini, untuk mengenang betapa keganasannya penyakit yang diderita oleh warga Surabaya dengan menggunakan bahasa Belanda. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah tas, yaitu tas ini adalah peninggalan dari Dr. Sutomo langsung. Nah, jadi untuk biografi tas sendiri ini adalah dulu Dr. Sutomo itu melanjutkan pendidikannya di Belanda dengan menggunakan tas ini. Jadi tas ini tuh dibawa oleh Dr. Sutomo untuk melanjutkan pendidikannya ke Belanda, yaitu di Amsterdam dan juga di Jerman. Nah, jadi tas ini tuh isinya tuh sangat banyak sekali, yakni termasuk isinya itu adalah peralatan-peralatan kedokteran, pastinya peralatan-peralatan kedokteran yang akan digunakan untuk Dr. Sutomo saat berada di Belanda atau berada di Amsterdam Belanda itu tadi. Jadinya Dr. Sutomo itu selalu membawa tas ini saat ia melanjutkan pendidikannya. Jadi nggak hanya membawa badan saja, jadi Dr. Sutomo itu membawa sebuah tas untuk ia buat menjadi tempat untuk alat-alat kedokterannya. Oke, dilanjut dengan di sini ada sebuah tempat ini adalah sebuah tempat praktek untuk tempat pasiennya Dr. Sutomo. Jadi karena di Surabaya ini itu di Surabaya sendiri itu masyarakat Surabaya itu sering banget terjangkit oleh penyakit kulit dan juga penyakit kelamin. Jadinya Dr. Sutomo sendiri ini mempelajari ilmu kedokterannya, yaitu spesialis penyakit kulit dan penyakit kelamin. Nah, untuk kegunaannya sendiri ini, yang pertama di sini ada sebuah tempat ya. Tempat ini di sini ada sebuah besi yang digunakan untuk menaruh kaki pasien saat mau diperiksa kelaminnya. Nah, untuk di sini ada sebuah tempat yang dimana di tengah-tengah ini nih bolong, itu digunakan sebenarnya di bawah tempat yang bolong ini tuh kayak ada sebuah alas gitu untuk dipergunakan untuk menaruh wadah yang digunakan untuk menampung semua cairan-cairan yang dari pasiennya Dr. Sutomo itu tadi. Nah, untuk kursi yang di sini ini itu dipergunakan oleh Dr. Sutomo untuk memeriksa pasien yang sakit. Dan untuk di sekelilingnya ini itu hanya replikanya saja, bukan asli. Oke, sekian, terima kasih. Baik, di sini saya berada di makam Dr. Sutomo. Sebelum beliau wafat, beliau berwasiat untuk dimakamkan di sebelah GNI atau Gedung Nasional Indonesia, karena beliau tidak ingin dimakamkan di makam pahlawan lainnya karena dia ingin dekat dengan rakyat Surabaya. Jadi beliau dimakamkan di sebelah pas Gedung GNI. Ayo kita lihat.